Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lydia Puspitasari, calon guru penggerak angkatan 11. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2 mengenai filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara dan nilai dan peran guru penggerak. Pada kesempatan ini kita akan menggunakan refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Pada peristiwa, momen yang paling penting atau menantang dan mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah kemudian kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah momen yang paling penting atau menantang dan mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1 hingga modul 2 adalah ketika saya memahami maksud dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa murid terlahir dengan kodratnya masing-masing sehingga guru hanya bisa menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat tersebut. Jika murid diibaratkan sebagai benih yang ditanam petani, maka petani hanya bisa merawat dan memberi perlakuan pada benih agar dapat tumbuh dengan baik. Namun, petani tersebut tidak dapat merubah benih padi tumbuh menjadi tanaman jagung. Begitu juga dengan guru. Guru tidak dapat memaksakan siswanya untuk menjadi sesuai dengan keinginannya, karena siswa sudah memiliki kodrat sendiri dan akan tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kemudian saya seperti dibangunkan saat saya mengetahui bahwa seorang guru penggerak tidak hanya bertugas untuk mendidik murid saja, namun juga diharapkan dapat menjalani kelima peran guru penggerak. 1. Sebagai pemimpin pembelajaran, 2. Sebagai coach bagi guru lain, 3. Sebagai pendorong kolaborasi, 4. Mewujudkan kepemimpinan murid, 5. Penggerak komunitas praktisi. Saya harus banyak belajar dan mengimplementasikan peran-peran guru penggerak tersebut untuk menguatkan nilai-nilai guru penggerak yang ada pada diri saya. Lalu apa kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami? Yang saya pahami adalah kita perlu memahami tentang prinsip dasar pendidikan yang menuntun berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara agar dapat mengimplementasikan peran guru penggerak secara optimal. Kemudian untuk mewujudkan tujuan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, maka guru penggerak harus memiliki nilai yang berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Perasaan. Saya mendapat pencerahan tentang bagaimana menuntun murid tanpa merasa takut gagal dalam mendidik, sebab murid memiliki kodratnya masing-masing. Saya tidak lagi menganggap keberhasilan dalam mendidik diukur dari ketuntasan belajar siswa pada aspek kognitif saja, melainkan memiliki banyak aspek atau semua aspek. Pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya masih berpikir bahwa seorang guru dikatakan gagal dalam mendidik jika ada murid yang mendapat nilai rendah pada mata pelajaran yang diampu, atau setiap murid adalah sama sehingga saya memberi perlakuan yang sama pula kepada semua murid tanpa memikirkan kebutuhan belajarnya maupun minat dan bakatnya. Sekarang saya berpikir bahwa murid terlahir dengan kekuatan kodrat masing-masing. Mereka memiliki keahlian di bidang masing-masing, maka mendidik itu tidak hanya mentransfer ilmu semata, melainkan menuntun lahirnya budi pekerti luhur, serta mengembangkan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Penerapan ke depan. Apa pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak? Yang akan saya lakukan adalah pertama, melakukan inovasi pembelajaran yang melibatkan murid untuk berperan aktif sebagai subjek pembelajaran serta rutin melakukan refleksi untuk memperbaiki pembelajaran. Kemudian melakukan pengimbasan kepada guru lain terkait inovasi pembelajaran, baik itu berupa media digital atau pemanfaatan teknologi yang nanti berorientasi kepada murid dan implementasi kurikulum merdeka. Demikianlah pemaparan saya mengenai koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2.
Terima kasih sudah menonton. Salam Guru Penggerak.